Tanpa Lombok, kita tidak akan mengenal Majapahit. Sejarah pulau kecil yang bernama Lombok ini memang luar biasa. Berbagai penemuan besar yang berpengaruh terhadap dunia kesejarahan Nusantara ditemukan di sini. Salah satunya adalah penemuan kitab Negara Kertagama. Tanpa penemuan itu, masyarakat Indonesia atau bahkan dunia tidak akan mengenal yang namanya Kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama ini ditemukan oleh Dr. J.L. Brander di sisa reruntuhan Puri Ukir Kawi. Beberapa hari setelah pusat pemerintahan Kerajaan Mataram itu jatuh ke tangan Belanda. Runtuhnya Puri Ukir Kawi adalah akibat dari terlibatnya Kerajaan Mataram Lombok dan Belanda dalam sebuah peperangan yang oleh dunia dikenal dengan sebutan Perang Lombok 1894. Oleh Brander pada tahun 1897, naskah karangan Empu Prapanca yang nama aslinya bernama Dekawarnana diterbitkan dalam Behandelingen van het Wettevies Genootschap van Kassen en Wetenschapppen dengan judul Negara Kertagama, Lofdijk van Prapanca of Koning Rajasneger, Hayamuro van Majapahit, Utgeven naar Inage daarvan bekend handschrift en getroffen de Puri te Cakranegara of Lombok. Dari kerajaan Brander inilah para sejarawan kemudian merekonstruksi Kerajaan Majapahit. Dan jadilah sejarah Majapahit seperti yang kita kenal saat ini. Rupanya tanpa Perang Lombok tahun 1894, kita tidak akan pernah mengenal kerajaan besar yang bernama Majapahit. Penemuan kitab Negara Kertagama di Lombok ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan. Sebegitu pentingkah Lombok pada masa itu? Sehingga jejak Majapahit banyak sekali ditemukan di Lombok. Ada beberapa pendapat yang bisa menjelaskan kenapa kitab Negara Kertagama ditemukan di Lombok. Pertama, Kerajaan Mataram Lombok yang eksis sejak 1839 saat itu merupakan kerajaan yang cukup maju dalam bidang sastra. Banyak sekali karya sastra yang disalin oleh para pujangga istana. Bahkan, menurut beberapa sumber, perpustakaan kerajaan sangat banyak menyimpan lontar. Karena itulah, kelak ketika Brander wafat pada 1906, lontar-lontar karya sastra Lombok itu dikirim ke Belanda dan disimpan pada perpustakaan Leiden. Saking banyaknya, sampai dibuat ruang khusus, namanya The Lombok Koleksi. Kedua, berdasarkan bukunya Heyerdahl yang mengutip pendapatnya Siebe, Salaparang yang merupakan negeri utama di Lombok pada abad ke-14 adalah penerus Majapahit. Dan Negara Kertagama dibawa ke Lombok pada tahun 1478 sampai 1479. Kemungkinan ketika Salaparang jatuh ke tangan Karangasem pada tahun 1725, naskah Negara Kertagama itu ikut dibawa sebagai pampasan perang. Dan seperti kita ketahui bersama, Mataram Lombok adalah penerus kerajaan Karangasem di Lombok. Apapun itu, yang jelas kita cukup berbangga bahwa Lombok dalam khazanah sastra dan sejarah telah menyumbangkan kontribusi yang tidak boleh dibilang kecil. Dan tugas kita lah saat ini untuk menggali lebih dalam lagi khazanah sastra itu. Karena di Leiden sana, lontar-lontar itu masih tersimpan dengan rapi. Kita berharap semoga suatu saat ada kelompok atau peneliti yang sudi meluangkan waktunya untuk meneliti lontar-lontar itu, yang dengannya sejarah Lombok bisa lebih terang benderang.